Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas soal penalaran umum. Kita ngebahas cara ngejawabnya, jadi nggak cuma soalnya aja kita bahas, tapi kita bahas mulai dari gimana cara ngejawabnya dan eh, teorinya seperti apa. Nah, pada penalaran umum TPS, meskipun soalnya berupa teks dan mirip sama bahasa Indonesia, tapi sebenarnya pertanyaannya itu berkaitan sama penalaran logis. Oke? Penalaran logis yang biasa kita temukan pada soal-soal TPA. TPA soal-soal SBMPTN lama ataupun TPA soal-soal masuk ke sekolah kedinasan. TPA yang berisi pernyataan-pernyataan semua, sebagian, jika, maka, dan kita diminta untuk menarik kesimpulannya. Jadi, sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video dari Rumah Belajar Kamil yang ngebahas tentang penalaran logis. Oke? Nah, linknya akan muncul di pojok kanan atas ini. Nah, itu muncul linknya. Silahkan klik, lalu di sana akan ada playlist, oke, video-video yang berkaitan sama penalaran logis. Silahkan ditonton dulu, kalau udah baru lanjut ke video ini. Oke? Nah, sekarang kita bahas. Pada penalaran umum, itu tahun 2019, ini soal yang akan kita bahas adalah penalaran umum tahun 2019 UTBK, ada dua teks, masing-masing teksnya 7 soal. Teks pertama 1 sampai 7, teks kedua 8 sampai 14. Jadi kita bahas ini adalah soal teks yang kedua. Lalu dari 15 sampai 20-nya itu berupa hitung-hitungan sederhana. Oke? Nah, karena teksnya panjang, sementara waktu kita terbatas, kalau tahun lalu 20 soal penalaran umumnya untuk 35 menit. Oke, lumayan lama sih sebenarnya. Tapi kalau bacanya lama, ya nanti tetap aja waktunya kurang. Nah, karena waktunya terbatas, kita nggak perlu baca dulu semuanya dari awal. Oke, langsung aja lihat soalnya. Karena di soalnya, udah dikasih tahu kita harus ngebaca apa. Kayak soal nomor 8 nih. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Ya udah, lihat paragraf 2-nya aja. Harusnya lihatnya balik ke atas, tapi kalau udah copy di sini biar kita nggak perlu bolak-balik, baca paragraf 2-nya aja. Nah, sebelum baca paragraf 2-nya, kan paragraf 2-nya juga lumayan panjang nih. Nah, cek pilihan jawabannya dulu. Apa yang ditanya di sini? Oke, kesimpulannya ini bukan kesimpulan seperti bahasa Indonesia, tapi kesimpulannya ini kesimpulan berdasarkan penalaran logis. Oke, yang A, semua industri tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. C, semua industri yang mengalami penurunan produksi tak dapat bertahan terus-menerus. D, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. E, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tak dapat bertahan terus-menerus. Pilihan A, B, C, D, E-nya ngomongin hal yang sama. Industri, ada yang semua, ada yang beberapa. Terus, bertahan terus-menerus. Semuanya kayak gitu. Ada yang bilangnya bertahan, ada yang bilangnya tak dapat bertahan. Pokoknya ada kata-kata bertahan terus-menerusnya. Oke? Nah, kita tinggal lihat di paragraf ini, kalimat mana yang mengandung kata-kata industri lalu bertahan terus-menerus. Kalimat kedua, tak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Tak ada industri batik yang dapat bertahan terus-menerus. Pernyataan tak ada ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. Tak ada yang dapat bertahan. Berarti semuanya tak dapat bertahan. Semua industri batik tak dapat bertahan terus-menerus. Tak dapat bertahan secara terus-menerus. Bertahan secara terus-menerus. Nah, ini kalimat umum yang kita punya. Oke? Kalimat general atau kalimat universal. Ini nama lainnya kalimat universal. Kalimat yang pakai kata semua. Nah, kesimpulan yang kita ambil nggak boleh menyalahi pernyataan universalnya. Itu aturan utama dalam pernyataan yang menggunakan kata-kata semua atau sebagian. Pernyataan universalnya nggak boleh kita salahi, nggak boleh kita langgar. Katanya semua industri batik tak dapat bertahan.
Oke, secara terus-menerus. Semua industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan. Harusnya semua nggak dapat bertahan secara terus-menerus. Beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan. Tak dapat bertahan katanya. Semua industri yang mengalami penurunan terus-menerus tidak dapat bertahan. Semua industri yang mengalami penurunan produksi tak dapat bertahan terus-menerus. Iya, ini benar. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan. Enggak. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tak dapat bertahan. Bilangnya beberapa industri. Beberapa nggak dapat bertahan. Kalau ada pernyataan beberapa tidak, berarti beberapa lagi bisa. Oke? Kalau ada bilang sebagian A adalah B, ini sama aja dengan sebagian A adalah bukan B. Sebagian A adalah bukan B. Oke? Sama artinya. Sebagian siswa telat ke sekolah, berarti sebagian lagi nggak telat. Jadi kalau bilangnya beberapa industri mengalami penurunan produksi tak dapat bertahan terus-menerus, berarti beberapa lagi dapat bertahan terus-menerus, menyalahi pernyataan universal. Maka jawabannya adalah C. Oke? Gimana dengan keterangan-keterangan di bawahnya? Ya ini cuma keterangannya saja. Kita udah punya pernyataan universal di atasnya. Maka kesimpulan yang kita ambil, nggak boleh nyalahi pernyataan universalnya. Oke? Lanjut ke nomor 9. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oh, udah ada pembahasannya sini. Kita hapus dulu. Oke. Paragraf 3, berarti baca aja paragraf 3. Ini paragraf 3 udah ada copy di sebelah. Sebelum baca paragrafnya, baca dulu pilihan jawabannya. Karena apa yang mau kita baca, lihat dari pilihan jawaban. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual semakin mahal. Harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila biaya produksi meningkat. Harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Maka ini ngomongin pengusaha impor bahan baku, lalu harga jual. Ini masih sama, harga jual impor, pengusaha impor, lalu ada biaya produksi meningkat. Harga jual tak mahal, tidak impor. Biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Maka ini 3 hal ini yang utama. Impor bahan baku, harga jual, sama biaya produksi. Tinggal lihat seperti apa urutannya, biar kita tahu hubungan sebab akibatnya seperti apa. Nah, di paragraf 3 ini, di kalimat yang mana ada yang pernyataan kayak gitu? Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, berkurangnya bahan baku yang tersedia ikut mempengaruhi produksi batik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya. Nah, mulai dari sini. Pengusaha batik mengimpornya. Oke? Jadi mulai dari mana? Impor duluan. Setelah impor, apa yang terjadi? Sehingga akibatnya berarti biaya produksi meningkat. Jadi setelah impor, biaya meningkat. Biaya naik. Kita tulis kayak gitu aja. Terus, peningkatan biaya produksi, naiknya biaya produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga jual. Berarti akibat biaya naik, harga jual juga naik. Harga jual naik. Oke? Nah, ini udah ngomongin ketiga-tiganya. Jadi impor dulu, lalu biaya naik, kemudian harga jual naik. Nah, kalau kita pakai pernyataan A, B, C, D, atau E, coba lihat. Coba kita sederhanakan bentuknya. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual makin mahal. Karena ini kata apabila, berarti yang mana jadi penyebabnya? Harga jual jadi penyebabnya. Oke? Pengusaha melakukan impor apabila harga jual makin mahal. Berarti ini penyebabnya. Jadi kalau yang A itu harga jual makin mahal, harga jualnya naik, maka pengusaha impor katanya. Kebalik nggak? Iya, kebalik. Harusnya impor dulu, baru harga jualnya naik. Ini boleh kita sambungkan ke sana. Jadi impor mengakibatkan biaya naik mengakibatkan harga jual naik. Sehingga impor mengakibatkan
harga jual naik. Kalau ini kebalik, harga jual naik mengakibatkan impor. Salah. Yang B, harga jual semakin mahal apabila pengusaha impor bahan baku. Maka mana penyebabnya? Ya impor kalau di sini. Apabila pengusaha impor, maka harga jual semakin mahal. Harga jual naik. Persis sama ini? Persis sama. Maka jawabannya adalah B. Coba kita lihat yang C. Pengusaha melakukan impor bahan baku apabila biaya produksi meningkat. Berarti biaya produksi duluan. Apabila biaya produksi meningkat, biaya naik, maka pengusaha impor katanya. Benar atau salah? Salah. Oke, kebalik. Harusnya impor maka biaya naik. Yang D, harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Jadi kalau pengusaha tidak impor, apabila tidak impor, maka harga jual tak mahal. Harga jual tak naik. Tak naik. Nah, bisa nggak kita simpulkan seperti D ini? Enggak juga. Ingat, kan di bagian implikasi, di video implikasi penalaran logis, kita udah belajar. Ada beberapa bentuk penarikan kesimpulan pada implikasi, pada jika maka. Ketika kita punya A maka B, lalu ada A, kesimpulannya apa? B. Oke, ini penarikan kesimpulan yang benar. Ada A maka B, ada negasi B, maka jawabannya negasi A. Ini juga benar. Oke. Negasi itu artinya lawannya. A maka B bukan B, maka jawabannya bukan A. Terus yang ini namanya silogisme. Ketika kita punya A maka B, lalu ada B maka C, maka kesimpulannya bisa di skip. Ini C ya. Yang B-nya bisa kita potong, sehingga nanti jadinya A maka C. A maka C. Kalau sama-sama ketemu B kayak gini, satu B di kanan, satu B di kiri, habis tinggal A maka C. Oke? Nah, ada beberapa pernyataan yang penarikan kesimpulan yang salah secara logika. Dan banyak yang salah dalam hal ini. A maka B, lalu ada negasi A. Gimana kalau kita simpulkan negasi B? Salah. Oke? Jadi ini salah. Ini bentuknya kayak gitu. Impor itu A, harga jual naik itu B. Tidak impor negasi A, harga jual tak naik itu negasi B. Salah. Kita nggak boleh memberikan negasi-negasi di sini. Oke? Jadi ya ini salah. Kecuali ini. Kalau A maka B, lalu terjadi negasi B, maka negasi A. Ini baru benar. Jadi kalau ini kita balik, jika harga jualnya nggak naik, maka nggak impor. Maka itu benar. Oke? Jadi yang D salah. Yang E, biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Nah ini dia balik juga. Harga jualnya mahal, maka produksi meningkat. Salah juga. Oke, jawabannya adalah B. Sekarang nomor 10, masih paragraf 3. Apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi, pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi, atau harga batik tidak meningkat. Nah, sekarang lihat. Di sini, mana yang ada kalimat itu? Pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi, yang ada hubungannya sama jumlah produksi. Kalau tadi kan berdampak pada peningkatan harga jual. Lanjutannya, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, maka pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Nah, dia. Mengurangi jumlah produksi, namun apabila permintaan meningkat, harga batik juga meningkat. Ini harga batik meningkat. Oke, berarti ada di kalimat-kalimat ini. Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan pertama, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh. Bahan baku sulit. Bahan baku katanya sulit. Maka, pengusaha terpaksa kurangi jumlah produksi. Jumlah produksi berkurang. Jumlah produksi dikurangi. Terus pernyataan keduanya, apabila permintaan meningkat, maka harga batik juga meningkat. Harga meningkat. Nah, sementara di soal ini berikan, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Nah, biar lebih sederhana, ini kita anggap sebagai A maka B. Ini A, ini B. Oke?
Karena ini baru, gak ada hubungan yang main di atas, ini bisa kita anggap C, ini bisa kita anggap D. Sehingga ini bentuknya C maka D. Nah, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Tidak mengurangi jumlah produksi. Berarti apa itu? B itu jumlah produksi dikurangi. Ini tidak mengurangi jumlah produksi. Berarti ini adalah negasi B. Berarti kita punya negasi B. Apa kesimpulannya? A maka B negasi B. Tadi sebelumnya sudah kita bahas. Negasi A kesimpulannya. Oke. Apa itu negasi A? Berarti bahan bakunya nggak sulit. Terus, atau harga batik tidak meningkat. Harga meningkat itu D. Berarti kalau tidak meningkat, itu adalah negasi D. C maka D negasi D. Bentuknya sama main di atas. Berarti jawabannya adalah negasi C. Apa itu negasi C? Permintaan tak meningkat. Maka jawabannya itu negasi A atau negasi C. Kenapa pakai kata atau? Ya karena ini juga pakai kata atau. Oke, ini atau. Negasi A bahan baku sulit. Mana bahan baku sulit? Bahan baku tekstil tidak sulit. Negasi A itu bahan baku sulit. Berarti kalau negasi A tidak sulit. Oke. Yang B juga tidak sulit. Yang C bahan baku tekstil sulit diperoleh, salah. Yang E bahan baku tekstil sulit diperoleh, salah. Terus, tapi permintaan meningkat. Negasi C itu permintaan tidak meningkat. Ini bilangan permintaan meningkat, salah. Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh dan permintaan tidak meningkat. Permintaan tidak meningkat negasi C, benar. Maka B jawabannya. Oke? Tidak sulit diperoleh, negasi A. Tidak meningkat, negasi C. C-nya meningkat, berarti negasi C tak meningkat. B jawabannya. Kita lanjut. Soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 1. Apabila sebuah batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, manakah simpulan di bawah ini yang mungkin benar? Oke. Motif flora dan fauna yang berwarna-warni. Nah, kita cek di sini. Mana yang flora, fauna berwarna-warni. Industri batik di Indonesia tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa yang kemudian menjadi nama dari jenis-jenis batik seperti batik Pekalongan, batik Yogyakarta, dan batik Cirebon. Setiap batik di daerah memiliki kekhasan motif masing-masing. Misalnya, batik Pekalongan dikenal dengan motif flora dan fauna yang berwarna-warni. Berarti kalau katanya flora dan fauna yang berwarna-warni, berarti dari mana? Batik Pekalongan berarti. Oke? Desainnya tidak terpaku dengan pakem. Desainnya tidak terpaku dengan pakem, seperti batik Solo dan Yogyakarta. Nah, karena flora dan warna-warni, berarti yang mana? Batik tersebut mewakili batik khas beberapa daerah di Pulau Jawa. Enggak. Ini khas dari Pekalongan, bukan dari beberapa daerah. Batik tersebut memiliki motif yang berbeda dengan jenis batik lainnya. Desainnya tak terpaku, seperti batik. Oh, berarti beda. Oke. Batik tersebut diproduksi daerah Pekalongan. Iya, ini jawabannya. Oke. Batik Solo, nggak ada ngomongin batik Solo di sini. Batik tersebut tersebar di beberapa daerah? Nggak. Oke. Batiknya batik Pekalongan. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nomor 12. Berdasarkan paragraf 3. Nah, kita balik lagi ke paragraf 3. Jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Ada nggak pernyataan yang bilang dua sisi mata uang? Ini ada nih. Kalimat ketiga. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Nah, meskipun di sini nggak dijelaskan apa maksud dari dua sisi mata uang yang saling berlawanan, maka kalian harus ngerti, paham istilah ini. Jadi ini lebih ke bahasa Indonesia. Apa arti dua sisi mata uang yang berlawanan? Oke? Kalau ada pernyataan dua atau istilah dua sisi mata uang, itu maksudnya, misalkan kita punya koin. Ini sisi A, ini sisi B. Pada koin yang sama. Ketika A-nya di atas, maka B-nya di mana? Di bawah. Ketika B di bawah, maka A ada di mana? Di atas. Oke? Nah, ini sering dianalogikan pada dua hal yang saling berlawanan. Atau yang saling mempengaruhi dan pengaruhnya berlawanan. Kalau A-nya naik,
maka B-nya gimana? Turun. Kalau A-nya turun, maka B-nya gimana? Naik. Nah, ini yang disebut sebagai hubungan dua sisi mata uang. Jadi hubungannya itu berlawanan, berkebalikan. Di sini udah dikasih tahu sih sebenarnya. Saling berlawanan. Oke? Nah, lihat aja. Di sini kan gak ada keterangan lebih lanjut. Berarti cari aja yang hubungan antara tekstil, teknologi tekstil sama industri batik itu berlawanan. Yang A, kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat jika diiringi oleh perkembangan teknologi tekstil. Ini salah, berarti ini nggak berlawanan. Batik yang maju, teknologi tekstilnya berkembang. Oke, harusnya dia berlawanan. B, perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan. Harusnya berkaitan, kaitannya itu berlawanan. Oke? C, pemilik industri batik di Indonesia sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi tekstil. Ini saran, oke, bukan hubungan keduanya. D, perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran industri batik di Indonesia. Iya, benar. Teknologi tekstilnya berkembang, sementara industri batiknya mundur. Itu yang disebut sebagai dua sisi mata uang. Oke? Saling berlawanan mereka. Paham? Kemajuan industri batik dan perkembangan teknologi tekstil di suatu wilayah dipengaruhi oleh tren yang berkembang di daerah lain. Nggak ada pernyataan itu di sini. Dan itu bukan pengertian dari dua sisi mata uang. Oke? Lanjut soal nomor 13. Dari gambar 1. Oke, gambarnya ada terdiri dari dua bagian. Ada grafik, ada tabel. Grafik ini adalah grafik dari tabelnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lihat dua-duanya. Oke? Kalau kalian senangnya lihat gambar, lihat garis-garis, lihat grafiknya. Tapi kalau lebih senang lihat angka, karena lebih detail, ya lihat tabelnya. Nah, yang ditanya, mana simpulan yang benar mengenai nilai ekspor batik Indonesia? Ya, lihat aja langsung ke pilihan jawaban. Oke? Rata-rata 2014 lebih rendah daripada 2015. 2014 yang mana? Ini dia. Oke? Ke Amerika Serikat, ke Korea Selatan, ke Jerman. Ini nilai ekspor batiknya. Nilai ini mungkin dalam satuan mata uang, mungkin sekian juta US dollar biasanya. Oke, dibandingkan katanya 2014 sama 2015, rata-rata 2014 lebih rendah. Kalau kita punya data, ada 3 buah data, anggap X1, X2, X3, maka rata-rata itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dibagi sama 3. Kalau kita punya 3 buah data seperti ini. Nah, untuk membandingkannya, kita nggak perlu cari data rata-ratanya secara detail. Cari aja jumlah dari tiga-tiganya. Kalau lebih besar, maka rata-ratanya lebih besar. Kalau lebih kecil, maka rata-ratanya lebih kecil. Oke? Sekarang coba lihat 2014. Kira-kira berapa jumlahnya? Dan ngitungnya juga nggak perlu detail. Oke? Hitung aja bilang bulatnya. Atau bulatin aja ke atas. 36, 8. 36 tambah 8, 44. 44 tambah 61, 65 totalnya ya. 41, ini 6, 47 tambah 14, 61. Besaran mana? Lebih besar yang 2014. Oke? Jumlahnya lebih besar, otomatis rata-ratanya juga lebih besar. 2014 lebih rendah, berarti salah. Oke? Rata-rata nilai ekspor ke Amerika tahun 2012-2013 lebih rendah daripada ke Korea Selatan. Nah, ini ngebandinginnya rata-rata ke negara. Oke? Tahun 2012-2013. Coba lihat. Amerika Serikat 2012-2013. Yang ini. Berapa jumlahnya? 15 tambah 21, berarti jumlahnya berapa? 36. Oke? Dibandingkan sama Korea Selatan pada periode yang sama, 2012-2013. 20 sama 12 jadi berapa? 32. Besaran mana? Besaran Amerika. Berarti yang B salah. Katanya Amerika lebih rendah. Yang C. Rata-rata nilai ekspor 2014 lebih tinggi daripada 2015. Iya, 2014-nya 65, 2015-nya totalnya 61. Berarti rata-ratanya 2014 lebih besar. Karena jumlah totalnya lebih besar. Maka C jawabannya. Coba yang D. Rata-rata nilai ekspor ke Jerman 2013-2014. Jerman 2013-2014. Ini dia. Jumlahnya berapa ini? 8,5 tambah 21, 29,5. Oke? Terus,
lebih rendah daripada Korea Selatan. Korea Selatan 2013-2014-nya ini. 12 tambah 8. Cuma 20-an. Oke? 20, sekian. Maka besaran mana? Besaran Jerman. Ini katanya Jerman lebih rendah. Salah. Rata-rata nilai ekspor tahun 2013 lebih tinggi daripada 2012. 2013, yang ini. Angkanya 21, 12, sama 8. Oke? Kira-kira totalnya kalau kita ambil bulatnya aja, 8 sama 12, 20, tambah 21, 41. Terus kalau tahun 2012, 15, 20, 25. Besar angkanya, 20 sama 25 aja udah 45. Tambah 15 lagi udah 60. Jauh lebih besar daripada 2013. Maka yang E juga salah. Jawabannya C. Oke? Ini gampang, yang penting kita teliti ngelihat angka-angka pada tabel. Soal nomor 14, soal terakhir pada tahun lalu. Untuk teks yang ini. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2016? Datanya yang kita punya cuma sampai 2015. Oke. Nah, 2016-nya apa yang mungkin terjadi? Kalau ngelihat apa yang mungkin terjadi, lebih gampang ngelihat grafik daripada ngelihat angka. Oke, Amerika Serikat itu yang biru. Lihat kecenderungannya. Apa kecenderungan Amerika Serikat? Seperti apa kecenderungannya? Makin naik. Oke, makin lama dia makin tinggi. Berarti kemungkinannya kalau kita lanjutkan, ya dia naik lagi. Makin ke sini. Pokoknya naik, nggak tetap, nggak turun. Oke, naik dikit. Nih, 2016-nya. Terus, apa yang terjadi pada Korea Selatan yang merah? Korea Selatan kecenderungannya turun terus. Berarti ini turun lagi. Ini yang Korea Selatan. Kotak ya, Korea Selatan. Ini berbentuk belah ketupat. Oke. Terus kalau Jerman gimana? Naik, turun, naik, turun. Terus berikutnya naik atau turun? Kita nggak tahu. Dia fluktuatif. Karena dia fluktuatif, berarti kalau Jerman nggak bisa ditebak. Mungkin naik, mungkin turun. Kita nggak tahu. Sementara Amerika sama Korea bisa ditebak. Amerika ada kecenderungannya. Amerika cenderung naik terus. Korea Selatan cenderung turun terus. Maka Amerika sama Korea yang bisa kita prediksi. Oke? Selisih nilai ekspor batik Amerika Serikat dan Korea Selatan makin kecil. Selisih itu berarti jarak ini. Makin lebar atau makin kecil? Makin lebar harusnya. Berarti ini salah. Nilai ekspor batik antara Jerman, selisih ekspor batik Jerman sama Korea Selatan makin besar. Jerman itu nggak bisa diprediksi, berarti ini nggak bisa disimpulkan. Nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan makin besar, selisihnya. Iya, benar. C jawabannya. Makin jauh jaraknya, makin besar selisihnya. Selisih ekspor batik Jerman Korea Selatan? Enggak juga. Jerman kita nggak tahu. Yang E, selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Jerman. Jerman kita nggak tahu seperti apa polanya. Maka jawabannya adalah C. Oke? Paham? Gampang sebenarnya. Oke? Gampang sebenarnya asalkan teliti dan ngebacanya langsung ke soal. Oke? Ketika soalnya nanya paragraf 2, ya baca ke paragraf 2. Nggak perlu baca semuanya. Oke, kita cukupkan. Ingat, jangan lupa di subscribe, like. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.